Itulah rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, yang ketiga, wanita soleha itu adalah ketika suami tidak ada di rumah, maka dia mampu menjaga diri dan kehormatannya. Itulah wanita soleha. Tapi sekali lagi, nilai seorang suami terhadap rumah tangganya adalah sejauh mana dia menghormati istrinya. Kalau ada suami yang tidak bisa menghormati istrinya, nilaimu turun. Karena Nabi mengatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Itu yang pertama, punya istri yang soleha. Yang kedua, kalau ingin bahagia, wa auladuhu abraran, punya anak yang soleha. Ya, pernah ada orang 6 anaknya, 1, 2, 3, 4, 5 semua berhasil, semua sukses. Tapi yang terakhir ini, yang anak ke-6 nakal sekali. Datanglah ke ulama bertanya, wahai Pak Kiai, entah kenapa anak yang ke-6 ini kok nakal sekali, tidak sama dengan yang pertama sampai ke-5. Yang ke-5 ini berhasil semua. Inilah nanti akan memasukkan saya ke dalam neraka Pak Kiai. Apa kata Pak Kiai? Justru anakmu yang nakal itulah yang menyelamatkan engkau untuk masuk dalam surga. Wih, apa maksudnya? 5 anakmu berhasil, sudah mulai kau sombong, sudah mulai kau ceritakan keberhasilan anak-anakmu di tengah orang. Sampai-sampai ketika ada sebuah tempat, ada perkumpulan, kau terus bicara tentang keberhasilan anakmu, seolah-olah yang lain tidak ada keberhasilan anaknya. Kau sudah mulai sombong. Tapi ketika ada anakmu nakal yang terakhir, kau ingin menceritakan keberhasilan anakmu yang 5, itu selalu tidak kau ceritakan karena ada anakmu yang nakal 1. Itulah yang menyebabkan kau masuk surga, karena nakalmu anak yang terakhir itu tidak menyebabkan engkau sombong. Ya, karena kan kita juga heran, ini anak pertama bagus, anak kedua tali-waliu betanah. Ya, makanya perbaiki cara bikinnya. Ya. Di Jerman itu ada suami istri kulitnya putih, suami putih, istri putih. Tapi ketika lahir anaknya, membolo kepu. Heran suaminya, ini anak saya apa bukan? Saya putih, dia putih. Kenapa anak saya begini? Akhirnya dia tariklah tangan istrinya ke pengadilan. Wahai hakim, putuskan, saya ingin bercerai. Apa maksudmu? Saya curiga istri saya melakukan sesuatu yang tidak baik. Apa buktinya? Saya putih, dia putih. Kenapa anak saya seperti ini? Kenapa tidak putih? Mestinya dia putih karena bapak ibunya putih. Oke lah, 2 minggu kamu datang, saya akan putuskan. Sebelumnya saya akan periksa rumahmu dan tempat tidurmu. 2 minggu kemudian Pak Hakim mengatakan, kau tidak bisa menceraikan istrimu hanya karena tidak putihnya anakmu. Karena ini terjadi bukan hanya kesalahan istrimu, tapi juga karena kesalahanmu. Mana kesia salah? Ketika saya periksa rumahmu dan saya periksa tempat di mana kamu tidur dengan istrimu, ternyata di situ ada gambarnya Mike Tyson. Jadi Mike Tyson dia tengah, Mike Tyson jadi. Ya, jadi apa yang kau pandang itu berpengaruh. Jadi jangan sembarang. Maka carilah foto-foto yang ganteng, yang cantik. Apa yang kau pandang itu yang keluar. Ya, ini modal bagi anak-anak muda yang mau menikah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, kalau ingin bahagia adalah wakhulatahu sholihin. Punya anak, punya sahabat yang baik. Sahabat itu mempengaruhi. Punya sahabat yang ahli salat, insya Allah kau akan ikut menjadi ahli salat. Kenapa? Karena kau akan bersama dengan kawanmu. Tapi berkawan dengan orang-orang yang tidak baik, maka kau pun akan ikut seperti apa temanmu itu. Yang keempat, kalau ingin bahagia, antakuna rizku fi baladi, punya pekerjaan. Makanya keikhlasan, Bapak Ibu. Ada sebuah pepatah mengatakan begini, jika menantu yang kau dapatkan tidak punya pekerjaan, maka jangan kau hina ia, tapi tunjukkanlah ia pekerjaan agar dia bisa bekerja untuk anak. Jika menantu yang kau dapatkan tidak bisa memasak, jangan kau hina ia, tapi ajarkanlah menantumu memasak agar dia bisa memasak untuk anakmu. Itulah keikhlasan menjadi mertua. Nah, bagaimana agar rezekimu berkah? Syaratnya ada 3. Pertama, kalaulah suami sholatnya bagus, istri sholatnya bagus, maka apapun pekerjaannya selama ia halal, Allah akan mudahkan rezekinya. Tapi ada orang usahanya besar, suaminya besar, istrinya pun besar, rumahnya besar, semuanya serba besar, tapi hatinya tidak tenang. Ya. Kenapa tidak tenang? Karena tidak ada sholat di dalamnya. Insya Allah kalau sholatnya baik, Allah akan mudahkan rezeki. Yang kedua,
Dalam rumah tangga kalau ingin rezekimu berkah dan Allah kemudian menambah rezekimu, jadilah suami jangan pernah membohongi istri, dan kau istri jangan pernah membohongi suami.